Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruh itu terbit daripada Nur Muhammad. Jasad pun terbit daripada Nur Muhammad. Jasad tanpa ruh maka tidak bisa apa-apa. Apabila mesra ke batang tubuh, ruh itu meresap ke kaki, maka bisa berjalanlah kaki. Apabila meresap ke mulut, maka bisa bicaralah mulut. Meresap ke mata, maka melihatlah mata. Tatkala menetes ke rahim ibu dinamakan manikam. Ketika menyatu dari ayah dan ibu dinamakan nuktah atau air nuktah menurut syariat. Tapi menurut hakikatnya itu adalah air Nur Muhammad. Itulah asal terbit Nur Muhammad di batang tubuh kita. Nur Muhammad terbit dari zatnya Allah. Semesta alam pun dari Nur Muhammad. Jadi pandangan kita sehari-hari, apa yang kita lihat adalah Nur Muhammad di dalam rahasia. Tidak perlu dikatakan lagi, cukup kita tahu. Karena dalam hadis qudsi yang artinya Allah bersumpah atas nama zatnya, tidak akan masuk neraka seseorang yang mengaku dirinya Ahmad atau Muhammad. Tetapi jangan lupa, kalau sudah kita belajar ilmu Nur Muhammad, syariat Nabi Muhammad tetap kita jalani, tetap kita laksanakan. Karena syariat tanpa hakikat batal, dan hakikat tanpa syariat pun batal. Harus dijalankan kedua-duanya. Dari nuktah tadi menjadi segumpal darah yang dinamakan alaqah atau dinamakan Ahmad, dan kemudian menjadi segumpal daging dinamakan mudghah atau dinamakan Muhammad. Kemudian menjadi sekalian anggota badan dan lahirlah seorang anak manusia seperti seorang waliullah. Anak-anak yang lahir dari rahim ibu, makanya itu adanya anasar, yaitu hak yang memiliki, yaitu 4 anasar ibu, kemudian 4 anasar ayah, 4 anasar Muhammad, dan 1 anasar Allah. Zat diri yang hidup totalnya adalah 13, yaitu rukun sembahyang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Tapi kenali Allahnya, jangan hanya kenal namanya saja. Kalau hanya kenal dengan namanya saja, maka kamu akan menyembah nama. Engkau sholat adalah gerak-gerikku, kata Allah. Engkau melihat adalah merupakan sifat lihatku. Engkau mendengar adalah merupakan sifat dengarku. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala, Allah semata-mata, Allah yang berjalan. Tapi di depan umum secara syariat, tetap kita yang berjalan, tetap kita yang terlihat. Kalau kita itu la ghairi, tiada lain daripada Allah. Dan Allah itu nama keesaan, Muhammad nama kebesaran, dan nama kita adalah nama kesempurnaan. Karena yang menyempurnakan Allah itu insan, yang menyebut Allah itu insan, tapi insan itu tiada lain daripada Allah juga. Ingat kembali, al insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri wa sifati la ghairi. Engkau adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Rahasia itu adalah sifatku dan sifat itu tiada lain daripada aku. Dan adapun saudara kita yang mengikuti pada rahim ibu ada 4, yaitu Camariyah, Tubaniyah, Uriyah, dan Tambuniyah. Nur Muhammad itu nyata, dan di dalam nur itu aku, kata Allah. Dan di dalam nur itu kenyataan Allah.
bukan kita mengaku Allah, nanti menjadi Fir'aun yang telah mengaku Allah. Inilah kenyataan Allah, yaitu bukti adanya Allah. Menurut syariat kita itu bukti adanya Allah, berarti ada dua, ada kita dan ada Allah. Kalau menurut tarekat, wujud kenyataan Allah. Kalau menurut hakikat, kita itu Allah. Tapi menurut ma'rifat, memanglah ia, itulah dia. Ingat, bukan mengaku diri kita Allah. Sebagai contoh, baju itu sebenarnya benang, benang itu sebenarnya kapas. Jadi baju itu tiada lain hanyalah kapas, tapi baju bukan kapas. Istilahnya, kalau sudah mengetahui inilah sesungguhnya, mudah kita kembali kepada Allah. Tapi Allah adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi, maka dia bernyata pada Muhammad. Muhammad itu tiada lain jasad dan ruh. Secara syariat bersalawat kepada Nabi Muhammad, tapi secara hakikat kita bersalawat kepada diri sendiri. Jadi di dalam nur itu aku, kata Allah, nur Muhammad tidak bisa bergerak apabila tidak ada nur zat. Tapi sesungguhnya nur zat dan nur Muhammad itu satu. Seumpama rebung dan bambu, dia tidak terpisah. Begitu pula Allah dan Muhammad. Sama dengan buih, gelombang, lautan, itu sama saja dengan kenyataan air yang sesungguhnya. Zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah benar-benar nyata pada diri. Apabila tiada engkau, hai Muhammad, maka tidak nyata aku. Yang mengatakan Allah adalah Muhammad orangnya. Turun naik napas itu Rasul kita, yang menyampaikan, menghidupkan, karena ia yang hidup pada diri kita. Sebenar-benarnya diri itu nur Muhammad. Sebenar-benarnya nur Muhammad adalah ruh. Sebenar-benarnya ruh adalah wujud Muhammad. Wujud Muhammad adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah zat Allah. Zat Allah adalah diri kita yang kenal dengan ruh dan jasad. Tapi kalau belum kenal, tidak bisa dan tiada pengakuan. Dosa bagaimanapun besarnya aku ampuni, kata Allah, kecuali syirik kepadaku. Perhentian para ulama yang mendapatkan rahmat Allah sampai nur saja. Kita hanya sampai pada nur. Kalau tinggi daripada nur, itu sudah zat Allah Ta'ala. Artinya kita sampai pada nur adalah engkau menghabiskan pandangan akuan diri kamu hingga sampai pada nur saja. Kita menghabiskan pandangan kita, tiada lagi selain nur. Maka setelah itu yang ada rahasiaku untuk kamu. Kepada nur yang punya nur, nur itulah ghairu. Itulah diri Muhammad yang nyata pada diri kita dan yang hidup pada diri kita. Itulah kita, itulah nur. Nur itulah perjalanan para anbiya dan waliullah. Pada nur, pandang olehmu pada nur, atau pandang pada yang nyata. Engkau tiada lagi, maka yang ada zatku. Manakah zat Allah? Yaitu pada ruh sifatku. Allah ingin bernyata, lihat pada diri kita. Kuasa pada dirimu itu sifat kudratku, kata Allah. Kehendak pada dirimu itu sifat iradatku. Yang tahu pada dirimu itu sifat ilmuku. Yang hidup pada dirimu itu sifat hayatku. Yang mendengar pada dirimu itu sifat samaku. Yang melihat pada dirimu itu sifat basarku. Yang berkata-kata pada dirimu itu sifat kalamku. Asmaku itu yaitu asma insan. Jadi engkau bertubuh nur, jasad daripada nur, ruh daripada nur. Itulah maksudnya nurun ala nurin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.